Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman yang akan kami pelajari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini Minggu 9 Agustus 2020 kita akan belajar dari Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Judulnya adalah Teladan Kaleb bagian yang keempat, yaitu lain jiwanya. Teladan Kaleb bagian yang keempat, yaitu lain jiwanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan, ayat-ayat di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ini berbicara mengenai pemberontakan bangsa Israel oleh karena terpengaruh dengan berita busuk yang disampaikan oleh 10 pengintai. Pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan murka kepada mereka. Tuhan bermaksud membinasakan mereka pada saat itu juga. Namun Musa memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsanya. Dan Tuhan mengabulkan permohonan Musa. Tuhan tidak jadi membinasakan bangsa Israel saat itu juga. Namun, bagi mereka yang sudah melihat kemuliaan Tuhan, yang sudah melihat karya Tuhan, yang sudah melihat kasih Tuhan, namun tetap memberontak kepada Tuhan, mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan. Kecuali Yosua dan Kaleb. Kecuali Yosua dan Kaleb, mereka bisa masuk tanah Kanaan. Mengapa? Mengapa Yosua dan Kaleb bisa masuk tanah Kanaan? Alasannya ada di ayat yang akan kita baca saat ini. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Demikian. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ini alasan kenapa Kaleb khususnya di sini bisa masuk tanah Kanaan. Karena mempunyai jiwa yang lain jiwanya. Di dalam bahasa Ibrani itu ruah hakeret. Ruah hakeret. Apa pengertiannya? Seorang ahli Alkitab bernama Adam Clark mengatakan bahwa ini bukan hanya tegas, bukan hanya murah hati, bukan hanya berani, bukan hanya mulia atau berbudi luhur, tetapi ini jiwa yang gagah perkasa. Jiwa yang gagah perkasa yang dipengaruhi oleh Roh Tuhan. Sehingga dia bisa mengatasi kegelisahan dan ketakutan jasmani. Jiwa yang berbeda. Jiwa yang dipengaruhi oleh Roh Tuhan sehingga bisa mengatasi kegelisahan dan ketakutan jasmani. Itulah yang membuat Kaleb bisa mengikut Tuhan sepenuhnya. Ahli Alkitab yang lain bernama John Gill mengatakan hal yang sepadan. Ini adalah jiwa dengan iman dan takut akan Tuhan. Ini adalah jiwa yang kuat dan berani. Jiwa yang berdasarkan kebenaran,
kesetiaan, dan percaya pada janji Tuhan. Jiwa yang berbeda, lain jiwanya. Bandingkan dengan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa penakut, bangsa pengecut, bangsa tidak mau maju, bangsa yang hanya bisa menyalahkan pihak lain. Tuhan pun disalahkan oleh bangsa Israel. Juga tentunya Musa turut disalahkan oleh mereka. Bangsa Israel tidak percaya dan tidak setia pada Tuhan dan janji-janjinya. Itulah jiwa yang dimiliki oleh bangsa Israel. Berbeda dengan Kaleb. Karena Kaleb lain jiwanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, situasi yang sulit saat ini membuat banyak orang menjadi penakut, membuat banyak orang menjadi pengecut, membuat banyak orang tidak mau bergerak untuk maju. Dan kita, orang percaya, kita yang sudah mendengar teladan Kaleb ini, seharusnya mempunyai jiwa yang lain, jiwa yang berbeda, jiwa yang dipengaruhi oleh Roh Tuhan, sehingga kita mampu mengatasi kegelisahan dan ketakutan jasmani. Jiwa yang didasarkan pada iman, pada kesetiaan, dan janji-janji Tuhan. Kita harus memiliki jiwa yang seperti itu. Apa tujuannya? Pertama, supaya kita bisa masuk tanah Kanaan, yaitu bisa menikmati janji-janji yang diberikan Tuhan kepada Anda dan saya. Yang kedua, tentunya bisa menolong orang-orang yang penakut, orang-orang yang pengecut, orang-orang yang tidak lagi hidup berdasarkan janji Tuhan. Kita harus lain jiwanya. Kita harus memiliki jiwa yang dipengaruhi oleh Roh Tuhan. Karena itu akan membawa kita maju setahap demi setahap sampai kita menikmati janji-janji Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa menolong orang lain supaya mereka bangkit, supaya mereka percaya kembali kepada Tuhan dan janji-janjinya. Karena kita rindu menjadi berkat bagi mereka dan mereka diberkati oleh Tuhan, bisa menikmati janji-janji Tuhan. Mari memiliki jiwa yang lain, jiwa yang dipengaruhi oleh Roh Tuhan, yang sanggup mengatasi kegelisahan dan ketakutan jasmani. Menjadi pemenang, itulah yang akan kita miliki dan rasakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Kaleb sudah memberi contoh kepada kami. Untuk kami memiliki jiwa yang lain, jiwa yang dipengaruhi oleh Roh Tuhan, yang sanggup mengatasi kegelisahan dan ketakutan jasmani. Jiwa yang berdasarkan iman, kesetiaan, dan janji-janji Tuhan. Kami berdoa supaya kami bisa memiliki jiwa yang seperti itu. Karena kami yakin dengan jiwa seperti itu, kami akan bisa menikmati tanah Kanaan, yaitu janji-janji yang Tuhan berikan kepada kami, dan menolong orang lain. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, mampukan kami untuk merenungkan dan melakukan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.